Saya bacakan kasusnya, yaitu kasus 3. Saya berperan sebagai coach dan Bu Fitri sebagai coachnya. Adalah rekan saya bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Dimulai ya. Assalamualaikum Bu Fit. Saya sebagai belum. Saya sebagai rekan guru dan Bu Fitri guru ya, rekan guru. Ya, saya coach. Iya, saya coachnya ya, berarti saya duluan, nggak apa-apa ya, saya duluan ya. Assalamualaikum Bu Aita. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Fit. Tapi kok saya ngelihat kayak ada aura-aura galau gitu. Ada apa sih? Emang kelihatan ya Bu? Ya enggak lah, cuma nebak-nebak aja. Emang benar? Iya sih Bu, lagi galau tingkat kabupaten ceritanya. Waduh, emang kenapa? Apa sih yang dipikirin kalau boleh tahu? Sebetulnya saya mau curhat sama Ibu. Boleh ya Bu, minta waktunya? Wow, dengan senang hati. Silahkan, kayaknya berat banget nih dari cara menarik napasnya. Iya Bu, ya begitulah Apa kira-kira Bu. kira-kira yang mau disampaikan? Oh, jadi masalahnya tentang sekolah, rumah, atau ada yang lain? Ini Bu, tentang sekolah. Oh, jadi begitu. Apa nih yang mau dicurhat sama saya? Terus, apa sih tujuan Bu Aita curhat sama saya? Pasti ada tujuannya. Iya dong Bu, saya ingin dapat solusi dari masalah yang saya hadapi. Coba diceritain apa yang buat Ibu galau? Apa yang jadi masalah Ibu? Ini Bu, Sampai ada beban gitu di muka. ini Bu, saya baru dapat teguran dari kepala sekolah. Ini gara-gara Kok bisa? Emang Bu, oh gara-gara supervisi. Emang kenapa supervisi kemarin? iya, kemarin kan supervisi, dan pengawas masuk ke kelas saya. Terus kebetulan saya lagi ngajar tapi tidak menggunakan buku teks pelajaran. Oh, Terus jadi pengawasnya ceritanya tanya, Bu Aita itu uh, terus pengawasnya itu nanya, maksudnya nanyanya gimana? kok ngajarnya nggak pakai buku teks? Terus saya jawab, saya memang nggak pegang buku teks Bu, tapi saya pakai sumber belajar yang lain dan materinya sudah saya rangkum dari berbagai buku teks pelajaran. Terus Pengawasnya malah ketika Ibu tersinggung. menyampaikan seperti itu, oh gitu. Terus uh, kalau begitu, kalau boleh tahu, apa sih alasan Ibu ketika Ibu mengajar tidak pakai buku teks? Sebetulnya alasan saya kenapa enggak pakai buku satu teks. Saya itu ingin anak-anak tidak berpatokan sama satu buku. Saya itu ingin mencoba
mencari sumber dan alat belajar yang lainnya, Bu. Maksud sumber belajar yang lainnya itu seperti apa, Bu Aita? Gini Bu, walaupun saya tidak memegang buku teks, tapi saya menggunakan HP untuk googling pelajaran yang saya ampu. Selain itu, teman-teman yang lain ada nggak yang seperti itu, yang tidak menggunakan buku teks, tapi menggunakan sumber belajar yang lain? Ada Bu, ada. Terus apakah Ibu ketika mengajar memang tidak pernah menggunakan buku sama sekali, atau pada saat supervisi kemarin aja? Sebenarnya sih masih tetap pakai buku, Bu. Cuma kebetulan kemarin saja saya tidak memegangnya di kelas. Materinya itu sudah saya rangkum dalam buku agenda harian saya. Dan materinya sudah saya sampaikan dengan media sumber yang lain. Oh, seperti itu. Menurut Ibu atau selama Ibu menggunakan sumber belajar yang lain, ada bedanya nggak dengan ketika Ibu menggunakan buku teks? Ada, Bu. Anak-anak malah lebih mudah mengerti. Apalagi kalau ada contoh-contoh atau video pembelajaran yang bisa dilihat langsung oleh anak-anak. Tapi bukan berarti bukunya tidak bagus. Tetap juga kok saya gunakan. Hanya saja saya ingin variasi kegiatan saja. Oh, seperti itu. Terus, apakah kepala sekolah tahu kalau Ibu menggunakan sumber belajar yang lain dan Ibu sudah sosialisasi kepada teman juga atau sebagaimana? Belum tahu sih, Bu. Karena kita kan terbiasa pakai buku. Oh, seperti itu. Terus ini terkait Ibu pakai sumber belajar yang lain, tadi kata Ibu seperti HP. Ya, Tanggapan murid dan kegiatan belajar mengajar di kelas bagaimana, Bu? mereka nggak masalah sih. Yang penting mereka tetap bisa belajar. Dan juga ketika saya menggunakan sumber belajar lain, mereka juga bisa mengaksesnya. Mereka malah senang. Banyak pengetahuan di sana yang mereka dapatkan. Yang itu pun nggak ada di buku. Nah, kira-kira nih ke depannya apa sih yang akan Ibu lakukan? Apa ya Bu? Kok saya bingung? Nggak enak sama kepala sekolah. Itu. Jangan bingung-bingung, Bu. Kalau bingung pegangan dulu. Maksudnya gini, coba Ibu ini deh, mikir deh. Maksudnya coba Ibu pikirin, apa sih rencana Ibu dalam mencapai tujuan? Tadi kan Ibu menyampaikan tujuan bahwa Ibu akan mencari solusi terhadap permasalahan itu. Jadi kira-kira apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan yang Ibu sampaikan di awal tadi kepada saya? Apa ya? Kayaknya pertama saya akan menemui kepala sekolah dulu. Kemudian saya coba berdiskusi tentang sumber-sumber belajar yang bisa digunakan. Mungkin itu sih pertama, Bu. Nah, menurut saya itu sebuah pemikiran yang bagus, Bu Dia, Bu Aita. Terus, apalagi yang kira-kira akan Ibu lakukan? Mungkin saya juga akan coba buat video pembelajaran supaya lebih menarik sehingga anak-anak juga semangat belajar dan mudah memahami materi yang saya sampaikan. Waduh, saya suka nih idenya dari Ibu. Semangat Ibu luar biasa untuk melakukan pembelajaran lebih baik. Selain itu, ada lagi nggak, Bu? Mungkin saya juga akan mengajak teman-teman di sekolah supaya tidak hanya menggunakan satu sumber belajar saja. Mantap. Oke, dari curhat yang sangat panjang ini, saya ingin Ibu kembali menguraikan apa sih rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Diulangi lagi. Oh iya, Tadi rencana aksinya dari seperti apa? iya, dari tadi saya menangkap
Mungkin yang bisa saya lakukan, pertama-tama saya menemui kepala sekolah dulu, kemudian saya menyampaikan bahwa walau tidak menggunakan buku, tetapi bisa menggunakan media yang lain, sumber belajar yang lain, supaya pembelajaran lebih maksimal. Saya akan memanfaatkan sumber belajar, media pembelajaran semaksimal mungkin, kemudian supaya pemahaman dan pengalaman murid itu maksimal. Saya juga akan coba membuat video pembelajaran bersama teman-teman. Bagus, Begitu saya Bu suka sih apa rencananya. yang sudah kita capai. Lalu bagaimana Bu tindak lanjut dari sisi curhat kita kali ini? Apa yang Ibu lakukan tindak lanjut Bu dari sesi curhat yang sudah kita bahas tadi? Saya akan memantapkan hati saya untuk tetap mencari sumber-sumber belajar yang lainnya selain buku. Selain buku, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan tindak lanjut atau ke depannya? Pastinya teman-teman yang ada di sekolah, termasuk juga terutama Bu Fitri, bisa membantu saya memegang komitmen Waduh, saya, siap-siap. mendukung saya untuk memaksimalkan sumber belajar yang lain ini. Iya. Sip, sip. Mantap Bu. Saya siap bekerja sama dengan Ibu. Semangat bersama kita.